Kembali lagi bersama Indah Cahya. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang pemrograman pada Arduino. Sebelumnya, kalian bisa download software Arduino IDE terlebih dahulu pada website resminya yaitu arduino.cc. Kemudian kalian pilih software, kalian pilih download, kemudian kalian pilih sesuai dengan OS kalian. Kemudian kalian pilih download di sini. Langsung saja, yang pertama tentang struktur dasar pada Arduino. Ketika kalian membuka software Arduino IDE, kalian akan melihat dua fungsi utama dengan tipe void. Void ini digunakan dalam deklarasi fungsi. Void ini menandakan bahwa fungsi tersebut tidak mengembalikan informasi ke fungsi yang dipanggil, jadi hanya bekerja saja. Pada tampilan ini, tipe void yang pertama diikuti dengan fungsi setup, dan yang kedua diikuti dengan fungsi loop. Fungsi setup bekerja satu kali untuk setiap perintah-perintah di dalamnya. Misalkan di sini ada 5 perintah. Perintah pertama bekerja, perintah kedua bekerja, sampai perintah kelima dan selesai. Berbeda dengan fungsi loop. Fungsi ini bekerja berulang-ulang. Misalkan ada 5 perintah juga di sini. Perintah pertama bekerja, perintah kedua bekerja, sampai perintah kelima, kembali lagi ke perintah pertama, begitu seterusnya sampai sumber tegangan dimatikan. Berikutnya tentang variabel. Kalau kalian ingin menyimpan nilai, misalnya nilai dari input atau nilai-nilai lain, kalian memerlukan yang namanya variabel. Variabel ditulis dimulai dari tipe data, diikuti nama variabel dan nilainya, diakhiri titik koma. Misalnya di sini saya tuliskan in LED sama dengan 0 titik koma. Artinya kalian punya variabel yang kalian beri nama LED yang bertipe data integer dengan nilai 0. Penulisan variabel ada banyak cara. Misalnya kalian bisa menuliskan in LED tanpa dengan nilai, kemudian in LED pin titik koma, in LED underscore pin titik koma, in LED 1 pin titik koma, boleh juga in LED pin 1 titik koma. Yang perlu diperhatikan, penulisan variabel tidak boleh dipisahkan dengan spasi dan tidak boleh dimulai dengan angka. Dalam pemrograman Arduino terdapat beberapa jenis tipe data, yaitu yang pertama void yang sudah kita bahas di awal tadi. Selanjutnya ada boolean. Boolean ini menangani satu dari dua nilai, yaitu benar atau salah. Setiap variabel boolean menempati 1 byte memori. Misalnya kita menuliskannya boolean spasi nilai sama dengan val titik koma, atau boolean nilai true titik koma. Selanjutnya tipe data char. Char merupakan tipe data yang mengambil 1 byte memori yang menyimpan suatu nilai karakter. Karakter ditulis dalam kutip tunggal, misalnya A, dan untuk multi karakter digunakan tanda kutip ganda, misalnya ABC. Namun sebenarnya karakter-karakter tersebut disimpan sebagai angka seperti yang ada pada tabel ASCII. Hal ini berarti ada kemungkinan untuk melakukan operasi aritmatika pada karakter. Misalkan A ini kita jumlahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 66 karena nilai ASCII dari A adalah 65. Contoh penulisan char, misalkan char huruf sama dengan A titik koma, bisa juga char angka 97 titik koma. Berikutnya tipe data unsigned char merupakan tipe data tidak bertanda yang mencakup 1 byte memori. Tipe data ini mengencode bilangan dari 0 sampai 255. Misalnya
penulisannya unsigned char, angka 231, titik koma. Berikutnya tipe data byte. Byte di sini dia menyimpan bilangan tak bertanda 8 bit dari 0 sampai 255. Misalnya byte A sama dengan 13, titik koma. Selanjutnya integer. Integer merupakan tipe data utama untuk menyimpan bilangan. Integer ini menyimpan nilai 16 bit atau 2 byte dan rentangnya adalah -2 pangkat 15 sampai dengan 2 pangkat 15 min 1. Untuk integer ini berbeda-beda ukurannya pada setiap papan Arduino. Contohnya sudah kita tuliskan sebelumnya, jadi dari int LED sama dengan 0 dan seterusnya ini. Berikutnya unsigned integer, sama dengan integer dalam cara mereka menyimpan, yaitu bernilai 2 byte. Perbedaannya, unsigned integer hanya menyimpan nilai positif, jadi rentangnya dari 0 hingga 2 pangkat 16 min 1. Cara penulisannya unsigned int, misalkan nilai sama dengan 90, titik koma. Berikutnya adalah word. Pada Arduino Uno dan Arduino berbasis Atmega lainnya, tipe data word menyimpan 2 byte atau 16 bit bilangan tak bertanda. Pada Arduino Do dan Zero, word bisa menyimpan 32 bit bilangan tak bertanda. Untuk penulisannya, misalkan word B sama dengan 30, titik koma. Berikutnya ada tipe long. Long ini menyimpan bilangan dengan ukuran yang diperluas dan menyimpan 32 bit atau 4 byte. Contoh penulisannya long angka sama dengan 168.900, titik koma. Selanjutnya unsigned long. Unsigned long ini merupakan tipe data long tak bertanda yang diperluas untuk menyimpan bilangan 32 bit atau 4 byte. Tidak seperti long standar yang sebelumnya kita bahas, unsigned long ini tidak dapat menyimpan angka negatif. Rentangnya 0 sampai 2 pangkat 32 min 1. Untuk cara penulisannya unsigned long, misalkan angka sama dengan 168.900, titik koma. Berikutnya short. Short ini merupakan tipe data 16 bit atau 2 byte. Pada semua Arduino, short ini menyimpan nilai yang sama. Rentang nilainya antara -2 pangkat 15 sampai dengan 2 pangkat 15 min 1. Cara penulisannya short nilai sama dengan 17, titik koma. Selanjutnya tipe data floating point. Tipe data floating point merupakan tipe data untuk bilangan desimal. Angka floating point sering digunakan untuk memperkirakan nilai analog dan kontinu karena memiliki resolusi lebih besar apabila dibandingkan dengan bilangan bulat. Float ini disimpan sebagai informasi 4 byte atau 32 bit. Contoh penulisannya float angka 1, 2, 3, 4 misalnya titik koma. Selanjutnya tipe data double. Dalam penulisannya double angka sama dengan 768, titik koma. Yang terakhir tipe data string. String ditulis dengan huruf besar S, misalkan string kalimat, kemudian ada tanda petik 2, misalkan belajar Arduino, tanda petik 2, titik koma. Pembahasan kita tentang tipe data sudah selesai. Berikutnya saya akan membahas berkaitan dengan komentar. Terkadang ketika kita menuliskan program,
kita ingin memberikan keterangan, kita ambil satu baris saja. Misalkan ini untuk memberi komentar atau keterangan ada dua cara. Yang pertama, apabila komentar tersebut hanya ada satu baris, kita bisa menggunakan garis miring 2 diikuti dengan komentarnya, variabel dengan nama LED bertipe data integer dengan nilai 0. Apabila kita memiliki komentar lebih dari satu baris, kita bisa menggunakan garis miring bintang. Misalkan variabel dengan nama LED enter bertipe data integer enter memiliki nilai 0. Komentar ini tidak ikut dieksekusi, dia hanya berfungsi sebagai penanda saja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar dan selalu jaga kesehatan.